Diwakili oleh Bapak Ustadz Effendi, saya ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, para bapak ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu Maidotul Ahad Susana yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Al-Karom Bapak Kiai Haji Muhammad Asari dari Kedudukan Malang, dan nanti mohon nanti ditutup dengan doa. Dan juga saya selaku pembicara mungkin di dalam mengatur acara mulai awal sampai akhir ada kurang dan lebihnya, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Allahumma fi aqwal bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimantan Karom Bapak Kiai Haji Muhammad Asari Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qa'il man yuridillah bi ahli baitihi khairan faqahahumullah biddin. Al-Hadith. Hadratul Muhtaramin, para alim, para sepuh, khususipun Masjid As-Sufyan beserta seluruh jamaahnya, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah dalam menikah kita sedaya sangat melepak kumpul dan terus Bapak Kaget tadi ijtima ngelompok Lailatul Qadrnya bengi ngelompok bengi Lailatul Ijtima wonten majelis kang mubarak menika di dalam rangka sepindah silaturahim. Kula selaku syuriah mendapat tugas besar mulai tahun 2007 waktu niku kula menggantikan almarhum Ustaz Huda pemangku As-Sufyan, kemudian melanjutkan Ustaz Mujib almarhum saniki dikancani kali generasi muda, jadi kurang lebih hampir 20 tahun setelah masa yang panjang membandingkan dan macam-macam ini, akhirnya merasa harus ada kehidupan kembali, dan ini dia adalah merupakan pundene wong NU. Hingga ada tokoh-tokoh besar di sini yang dulu bapak-bapaknya adalah tokoh-tokoh NU. Kalau kita ikut Ansor, alhamdulillah, mungkin ijtima kita pada malam ini memberi barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pertama silaturahim, supados NU ini hidup kembali. Yang kedua sebagai bentuk keprihatinan umat. Nopo semakin akhir, itu ternyata tantangan kita ini semakin berat. Padahal kita pun paham, ketika orang jauh dari para ulamanya, maka Allah akan menguji dia dengan 3 hal. Yang pertama adalah akan dijadikan barokah pekerjaannya hilang. Yang ta'illahul barokah bingkasbi, barokah nyambut gawe niku hilang. Yang niku lewat teko para ulama dikene tondo telu. Siji, barokah nyambut gawe hilang. Ketoke nyambut gawe dina sewengi ya akrobat sikil gawe sirah gawe sikil koyo wis oleh akeh. Tapi didelok tenan tibake ya sing cukup ae.
Terus begitu dikejar, terus sampai dia lupa kehidupan ibadah. Kalau sudah begini, ini ujian terberat. Maka oleh Allah akan diberi ujian kedua. Lewis barokahnya burga ini hilang, didatangkanlah pemimpin-pemimpin yang boleh. Balik pimpin, boleh pilihan-pilihan pimpinan, barang kata yang mati dipilih, tiba-tiba guring-guring ini geretek. Tidak seperti yang kita harapkan. Itu tombol kedua, ketika orang telah menjauh dari ulama. Dan yang paling mengerikan adalah yang ketiga. Ia akan diwafatkan bighairi iman. Diwafatkan dalam kondisi tidak membawa iman. Kenapa? Imannya harus didelek, sing diuber duduk iman tapi lihat. Nauzubillah. Nah, ini kalau terjadi di zaman-zaman akhir kasus kita diuji dengan 3 hal. Kadang koyo-koyo yang bergandeng semenana, diuji kalau biota dikai loro gak paras, sampai entek. Akhirnya kita rugi. Bis kalau disini gak waras, nantinya tidak membawa iman. Nauzubillah ini. Lega perlu diuji kalau anaknya kali setengah mati, diusir mulai meneng, usir meneng mulai meneng, dunia wong tuane susah, wong tuane stres, mati dalam kondisi stres. Lega perlu anaknya mati, lega perlu anaknya mati nih wong tuane, lega perlu wong tuane mati nih anaknya. Ujiannya begitu terus. Ini kalau Nabi membahasnya di dalam kitab itu dijelaskan. Pertama yang harus kita koreksi adalah, sudahkah kita mendekati para ulama kita untuk menenangkan hati kita kembali kepada aturan. Kalau semakin kita jauh, ya sudah jelas. Nauzubillah min dzalik. Bila malam hari ini kita punya kewajiban, wis pisan gak apa-apa, satu bulan pisan melu pengajian. Setidaknya ono tombo di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Hadis ini kalau sampai akan tahu, niku disebut untuk kita at-tarhib. Man yuridillaha bihi khairan faqahahumullahu fiddin. Gusti Allah itu ngepingini mengersanakan tiang itu dadi api dalam hidupnya, maka akan dipahamkan dia dengan agamanya. Paham niku tidak sekedar ngerti. Paham niku memiliki 3 unsur. Sing pertama peka. Peka niku peka. Jadi Gusti Allah niku kalau beri pemahaman, memang kadang pertama diberikan tidak langsung disampaikan, tapi diberi tanda. Banyak ayat Al-Quran itu ketika Allah akan menyampaikan sesuatu yang penting diberi tanda itu. Dan alam ini ngoten saya mawon ya. Kadang kuda di tondo, mendungi peteng. Orang-orang yang paham begitu melihat mendung peteng, dia sudah ngerti. Kakek hutan kaya ini, tak siap nih payung. Jadi ada sesuatu yang sistematis. Begitu dia membaca, dia ngerti, dia bergerak. Tiang sing fakih dalam agama juga begitu. Begitu diberi tanda sedikit kan, dia mengerti, dia bertindak. Seminggu itu kok barang-barang rumput tadi. Langsung gue ngerti, dikoreksi sih. Opo aku sing salah, opo keluargaku, opo pangananku, opo macam-macam. Begitu dia lakukan bertindak, segera mengambil sikap. Lihat salah dia segera bertaubat, kemudian berbenah. Kalau menyerupai ditingkatkan menjadi lebih baik. Itu namanya fakih, paham di dalam agama. Nah, yang simpel ini begitu diberi tanda, dia ngerti, langsung bersikap. Kalau ini tahu terus sampai akan ketika Allah akan menurunkan hujan diberi tanda. Tandanya mendung, kok mendungnya petang. Wah, aku kan sudah hujan. Atau aku tak siap-siap mantelin, siap-siap. Nah,
Niku pertanda Pak. Dalam hidup itu rencana Pak. Banyak hal orang itu yang oleh Allah diberikan pemahaman dengan 3 hal. Yang pertama, dia segera koreksi tentang perintah dan larangan. Apa ono perintah yang tidak dijalankan, atau adakah larangan yang dilanggar? Kenapa Allah memberi tanda seperti ini? Bahkan dalam hadis disebutkan, ngimpinya orang beriman saja itu tanda sebuah kebenaran. Ini yang berbeda dengan yang tidak beriman. Nah, ini yang pertama. Dia paham bagaimana dia mengoreksi dengan mana yang perintah, mana yang larangan. Yang kedua, dia juga paham apakah ini sebuah ujian atau sebuah ancaman atau siksa. Bagi orang beriman, ketika dia menghadapi sesuatu hal yang berat, aku diuji oleh Allah. Maka kunci ujian cuma satu, sabar. Mengapa diuji? Berarti Allah akan menghendaki derajat sana diubah. Semakin gede keinginan kita, semakin angan-angan kita tinggi, ya semakin gede ujian. Semakin kecil yang kita inginkan, ya ringan ujian. Ujian adalah bagian cara Allah memahamkan kita terhadap agama. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu bagian cara Allah memahamkan kita terhadap agama. Dan yang ketiga, faqih itu diartikan ia mengerti tentang kewajiban dan hak. Bukan hak dulu baru kewajiban, kewajiban dulu baru hak. Nah, mulai dalam kaitan ini para ulama mengajarkan ketika kita berpikir tentang hak, hendaklah kita berpikir apakah kewajiban kita sudah kita tunaikan. Kalau kita melakukan kewajiban kita, maka pertama lakukan karena Allah, jangan karena yang lain. Maka kita merdeka dari segala kebutuhan. Lakukan mengikuti tuntunan Rasul, maka kita menjadi merdeka, tidak ada beban. Lakukan mana yang paling penting di antara sekian urusan yang penting. Ini penting. Yang paling penting mana? Di sini. Lakukan yang paling memberi manfaat di antara banyak urusan-urusan yang bermanfaat. Ini manfaat. Yang paling memberi manfaat mana? Dulukan. Maka insya Allah ketika kita melakukan pemahaman yang semacam ini, berarti Allah telah faqaharullah bidin. Allah memahamkan kita kepada agama. Nah, satu di antara sekian banyak kita paham tentang agama seperti yang baru kemarin kita lakukan, yaitu peringatan Muharram. Itu termasuk bagian. Kenapa di dalam peristiwa Muharram itu banyak pelajaran, sehingga disebut oleh para nabi Syahrul Anbiya wal Mursalin, bulannya para nabi dan rasul. Dan kita ini termasuk umat Muhammad ini yang dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Jangan bersalah nih orang kita. Wa ummatuhu khairun umat. Yukabbiruna Allah ala kulli syawal. Yasubuna bisolat kasuhufid tiap-tiap. Yahmaduna Allah ala kulli syiddatin warahmah. Jadi berkaitan dengan Muharram saja kita dipahamkan oleh Allah betapa pentingnya kita ini agama dengan berkaca para nabi yang dulu. Dan kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad karena kita dipilih. Nanti dari sakit bersani ada di Singmojo surat Al-Baqarah ayat 51 sampai 54. Ada satu kisah ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah menerima kitab Taurat, lamanya 40 hari 40 malam. Kemudian ditinggalnya 40 dino, umatnya menggok gawe patung anak sapi disembah. Begitu Nabi Musa pulang marah-marah, dijur sapi ini, kemudian dibuang ke laut. Lalu sambil marah, Nabi
Musa mengatakan, qala Musa qaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijla fatubu ila barikum. Hei umatku kon iku bajut tak tinggal tekan 10 dina kok wis gawe patung anak sapi kon sembah. Ayo saiki ndak tobat. Lalu Nabi Musa ditanya, bagaimana cara ya Rasul tentang taubat kita? Faktumu anfusakum. Kamu harus membunuh dirimu sendiri. Tiap dia melakukan satu kesalahan, hukuman kotak. Kita bersyukur dari umat Nabi Muhammad, bala balik salah, hukuman besok di akhirat. Bersyukur bahwa ini keistimewaan Nabi Muhammad, termasuk kita sebagai umatnya. Sehingga disebut dalam hadis itu wa ummatuhu khairul ummah. Karena takutnya kepada Nabi Musa luar biasa, bukan kepada Allah umatnya itu. Nabi Musa itu kuat. Kalau marah beneran. Kalau mukul beneran. Saking takutnya, sehingga mereka berkata, ya Musa tanyakan kepada Tuhanmu, benar kami harus bunuh diri? Nabi Musa jawab, iya, kamu harus bunuh diri. Dengan lesu mereka mengambil alat-alat yang dapat melukai tubuhnya, semua buahnya dikelompok, terkumpul 70.000 dalam hadis itu. 70.000 umat terbaik Nabi Musa itu melakukan kesalahan berat. Lalu mereka kemudian menusuk dengan alat-alat tajam itu, dan mereka menyaksikan petanya itu, darah mengalir, terus kelemahan mati, jalur kaca di Yomonei. Ketika mereka sudah mati, Nabi Musa nangis, ya Allah ini umat terbaik, mereka hidup, nah ini mati kabel, terus apa sih ini melanjutkan perjuangan ini? Nangis Nabi Musa. Kemudian dengan izin Allah mendatangkan awan yang berwarna putih menyelimuti tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Lalu mereka bangun satu-satu. Mereka menyaksikan bagaimana pertama kali Allah menghidupkan orang yang sedang mati. Jadi mereka menyaksikan mukjizat besar. Makanya melek sih, terus belok gede sih wis metu mlebu maneh. Luka yang semula terbelalang itu nutup lagi. Setelah mereka tahu merasakan seperti itu, langsung dia baru yakin betapa pentingnya iman kepada Allah itu. Dan takut semua mereka bertobat. Setelah mereka bertobat semua 70 orang ini, lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, ini umatku, umat terbaik untukmu. Umat yang bertobat begitu dia menerima perintah langsung melakukan, walaupun harus bunuh diri. Ya Allah, apakah ada umat yang sebaik umatku ini? Apa jawab Allah? Ada, bahkan lebih baik. Nangis Nabi Musa. Loh kok Allah umat bahkan lebih baik dari umatku yang seperti ini? Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa itu umat yang terbaik? Apakah dia adalah orang-orang sebelumku? Allah jawab, bukan. Itu malah umat yang datang setelah kamu. Kaget lagi. Siapa itu? Lalu Allah mengatakan, itu adalah anak dari saudaramu. Jadi Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu kalau dua ke atas, itu berasal dari Nabi Ibrahim yang memiliki 2 putra, Ishak dan Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ismail inilah kemudian turun Nabi Muhammad, dan Nabi Ishak itu turun Nabi Musa, sehingga Allah mengatakan itu anak dari saudara. Jadi masih bersaudara. Tapi Nabi Musa nggak tutup begitu aja, bertanya, apa kebaikan umat yang telah datang setelahku ini? Lalu Allah mengatakan dengan jawaban, umat yang datang setelah kamu menjadi umat terbaik karena 3 sebab. Yang pertama, ini dipuji oleh Allah dengan sangat lirsani dan tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah 51 sampai 54. Dipuji oleh Allah. Itu Allah berfirman, yang pertama, umat yang datang setelah kamu itu adalah umat terbaik karena dia beriman kepada Allah ketika nabinya masih ada, bahkan setelah nabinya wafat bertahun-tahun, beratus tahun kemudian. Sedangkan umatmu beriman kepadaku karena masih ada engkau.
Jadi kita dipuji, kita termasuk orang terpuji. Kenapa? Kita tetap iman kepada Allah. Walaupun kehidupan kita yang kita sadar, gak api-api teman, yoga, elek-elek teman, ya seperti itu. Dan tapi setidaknya nggak pernah Rasulullah teman-teman seperti Rasulullah umat Nabi Musa. Jadi kalau Allah puji, kalau kamu umatku dianggap baik, tapi masih ada kamu, wajar karena masih melihat keistimewaan kamu. Dan umat yang kemudian itu setelah kamu itu tidak pernah menyaksikan nabinya, tidak hanya tidak pernah melihat nabinya, apalagi kehidupannya, tapi imannya tidak bergeser sedikit pun kepada. Dan ini kita nggak pernah ketemu nabi, nggak pernah melihat bagaimana hidup, nggak pernah. Kita cuma melihat Quran, melihat hadis lewat pengajian-pengajian, tapi iman kita tidak bergoyah sedikit. Lalu Allah mengatakan, umat kamu percaya kepadaku itu wajar karena mereka menyaksikan mukjizat yang diberikan kepadamu. Bagaimana Allah menghidupkan setelah kematian, dipati melek, luka yang bolong menutup lagi, darah yang mengalir dari menek, sampai gak percaya ke hancur. Tapi umat nanti setelah kamu tidak pernah menyaksikan mukjizatnya nabinya itu, tapi tidak pernah bergeser imannya. Kita ini termasuk di antaranya. Awal dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad dulu meletakkan bulan dan matahari tangan kanan dan kirinya, nggak pernah. Bagaimana ketika Rasulullah di dalam perang Uhud itu 10 jarinya mengeluarkan mata air yang menghidupi lebih 3.000 pasukannya, kita tidak pernah melihat. Kita hanya melihat di dalam hadis, mendengar di dalam pengajian-pengajian, tapi iman kita kepada Rasulullah sedikit pun tidak berbeda. Dan itu dipuji oleh Allah sebagai umat khairul ummah. Lalu yang ketiga, Allah menyatakan, kalau umatmu hari ini beriman kepadaku, itu karena kamu masih membawa Taurat, kitab sucinya. Mereka menyaksikan kau tinggal 40 dino saja, wis pencen gimana. Tapi umat setelahmu itu, dia tidak pernah melihat bagaimana Rasulnya menerima wahyu. Tahu-tahu wahyunya sudah berupa kitab Al-Quran yang kita terima dan tuntunan berupa hadis, dan kita menjalani sesuai Al-Quran dan hadisnya tanpa bertanya semana-mana, tanpa belok kemana-mana. Nabi Musa terus nangis sujud, baru bertanya, siapakah Nabi yang mulia itu dan siapa umatnya yang paling mulia itu? Allah jawab, itulah anak saudara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian cara Allah, faqahahu biddin, cara Allah mewaharkan pada kita tentang pentingnya agama. Ini dan hadis di bawah disebutkan wa ummatul baru sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Walaupun demikian, kita ini nanti dibagi dalam 3 kelompok. Pertama masuk surga tanpa hisab. Kalau dari awal diri gak mungkin para anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in dimaksudkan. Yang kedua, sebetulnya itu nabi nurubin wa khotoyahum fayul farul. Mereka yang datang dengan membawa amal baik yang banyak, tapi dosa yo lalu mendapatkan rahmat Allah, diimaskan, dihitung kadang biro, dosanya biro. Ya sholat, ya kadang-kadang nanti ngurangi timbangan. Ya zakat, ya kadang-kadang masih gede gitu. Ya seperti itu kita ini dipaskan karena mendapatkan rahmat Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri jaminan rahmat. Lalu diampuni karena ternyata kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Masuk surga. Wah, seluruh dunia itu nabi itu lebih bahwa sampai dikatakan datang dengan membawa dosa sing akeh, kesalahan yang banyak, ka'amsal jibal, sampai malaikat itu diutus, ilhabu fazinuhum fayaqulun ya rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wajadna a'mal ka'amsal jibal. Ya Allah, aku dapati amal-amal mereka dosa bagus, tak gunung-gunung, kau mau kebaikannya, tapi masih ada satu.
Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masih ada syahadat keimanan dalam hatinya. Itu umat kita bersama kita ini. Kadang nakal, kadang belum masjid, kadang ya seperti itu. Tapi iman dia tidak bergoyah. Sampai masuk nakal yang waktu nabi di uang pakai di mobil masih ada. Dia masih ada. Maka Nabi Muhammad begitu mah. Seperti itu dan itu dipuji oleh Allah. Lalu umat-umat yang seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang seperti ini sulatu minal akhirin. Mereka sebagian besar dari umat-umat zaman akhir, termasuk kita. Di plusno kamu mungkin kata kalau sing biaya kisah kamu mungkin yang dapat rahmat ganjarannya akeh, tapi dosanya akeh kaya kamu ya. Ya ketika ini yang kita bisa. Lalu mereka menghadap Allah. Kemudian ditunjukkan oleh Allah belum mungkin rokok yang ini apa itu. Nabi Muhammad kemudian menangis di hadapan Allah dan minta diberikan hak istimewa namanya syafaat. Lalu Allah memberikan syafaat itu untuk kita dan Nabi menyatakan inna syafaati bi ahlil kabair. Syafaatku aku tentukan untuk umat sing dunia gede-gede tapi sing tetap memelihara iman gak sampai medok ila akhir hayat. Mudah-mudahan kita tetap bawa iman Islam akhir hayat di husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ya atati anwa'il rizqi wa futuhat ya nasballadhi yabsutur rizqa liman yasha' bi ghairi hisab. Subhanallahi rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami'i ghaibika bi ghairi minati makhluqin bi maghdi fadlika wa karamika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya khairul raziqin. Allahumma bihaqqil Fatihah bismillahil Fatihah bi karamatil Fatihah bismillahil Fatihah anta tahtana bi kulli khair anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta taj'alana min ahli khair wa anta tu'amilana min ahli khair wa tahfazna bi dinina wa anfusina wa ahlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ashabina wa ahbabina wa amwalina min kulli mihnatin wa fitnatin wa musibatin innaka waliyul kulli khair wa mutaqabbilul li kulli khair wa mu'ti kulli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ilmi hajatina ya Allah yassir lana umurana ya Allah umur dunya wal akhirah yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala wa ya Allah ya muyassir yassir ya mutabil tabil ya musahhil sahil sahil alaina kull asir sahil alaina kull asir sahil alaina kull asir. Allahumma salli ala kulli masnu' ya jabir kulli maksur ya habir kulli mala ya syahid kulli najwa ya qawidan ghairu ta'id ya ghaliban ghairu maghlub ya halalul ghuyub ya hayyul la yamut ya muhyil mauta la ilaha illa antal hayyus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka an taj'alana min amrina wa tariqana hadha farajan wa makhrajan wa tarzuqna rizqan wasi'an min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan buat para jemaah,
untuk acara Lailatul Ijtima bulan Juli dilaksanakan tanggal hari Minggu tanggal 19 bertempat di Musola At-Taqwa wilayah RW 06. Sekali lagi, untuk Lailatul Ijtima bulan Juli dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli bertempat di Musola At-Taqwa sebelah atau di RW 06, tepatnya di timur sebelah utaranya Polsek Gang Mogot niku kuwi. Monggo lek saged sareng hadir muslimanipun sekalian bapak-bapakipun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.